Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah. Selamat datang di podcast HMBS SPI, itu Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini aku Filsatul Karimah sebagai host yang akan nemenin kalian buat ngebahas tema yang tentunya menarik banget nih, apalagi kita sebagai generasi muda ya. Yaitu kita akan membahas soal peran generasi muda supaya tidak apatis terhadap sejarah lokal. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian ya, nggak yakin sendirian. Di sebelah aku tuh udah ada dua narasumber yang bakal nemenin kita buat ngobrol-ngobrol seputar sejarah lokal gitu. Nah, di sini kita ada Mas Samsul dan Mas Anas. Boleh perkenalan terlebih dahulu supaya jadi teman-teman juga bisa mengenal gitu dari narasumbernya gitu. Dari Mas Samsul boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke ya, nama lengkap saya itu Ahmad Samsul Ma'arif. Asal saya dari Kabupaten Cilacap. Cilacap berdekatan ya? Iya, dekatan. Kemudian untuk status saat ini masih sebagai mahasiswa semester 5. Semester 5 itu dari prodi apa ya Mas? Dari prodi Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam, jadi nyambung ya sama sejarah. Kira-kira Mas ini lagi punya kesibukan apa nih? Tentang kesibukan ya, sebagai mahasiswa yang tidak apatis terhadap kegiatan kampus. Tentunya ikut organisasi dong. Organisasi boleh di-spill nggak nih, organisasi apa nih? Di kampus ya, di internal. Saya ikut di himpunan mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam. Terus di eksternal itu ikut di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Mungkin cukup ya, lanjut ke Mas Anas, boleh perkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Anas Maruf. Asal saya dari Banyumas, kelahiran 4 Agustus 2004. Seperti itu. Itu semester berapa dan dari prodi berapa? Semester 5 Sejarah Peradaban Islam. Oh, sama ya. Sama. Kebetulan kita sekelas. Oh, sekelas. Oh my god, terkejut aku. Oh, semester 5 ya. Itu lagi itu ya, pusing-pusingnya tugas nggak sih? Betul ya. Itu mau PPL nggak? Mendekati PPL tuh mau PPL kemana tuh? Kalau rencana aku sih untuk PPL mengajar ya di sekolah dasar kemungkinan. Iya. Kalau Mas Samsul sama juga mengajar. Itu biasanya kalau misal prodi sejarah peradaban Islam tuh kira-kira kalau PPL tuh kemana ya? Kalau nggak mengajar itu ada juga di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dinas Arsip yang di itu? Ya, di Purwokerto. Oh ya, tahu. Jadi Mas Anas juga ikut organisasi apa kayak Mas Samsul juga? Ya, di perkuliahan aku juga aktif di 2 organisasi ya, internal dan eksternal. Untuk internalnya aku aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kalau eksternalnya aku aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Terus juga aku aktif di Himpunan Mahasiswa Sejarah Islam DIY Jateng, atau bisa disingkat HIKASI seperti itu. Keren banget ya narasumber kita. Selain mereka sibuk ngerjain tugas kuliah, tapi mereka juga aktif di organisasi. Dan gimana di organisasi itu mesti ketemu sama orang-orang baru, terus terjun ke lapangannya langsung, terus diskusi dengan tentang sejarah juga kan ya. Jadi wawasannya tuh luas gitu, jadi nggak diragukan lagi. Mungkin kita langsung ke pembahasannya ya Mas ya. Karena kita hari ini kan tentang peran generasi muda supaya tidak apatis terhadap sejarah lokal ya Mas ya. Sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi, aku pengen tahu dulu nih, sebenarnya tuh apa sih apa yang dimaksud dengan sejarah lokal itu, dan kenapa sejarah lokal itu penting buat kita sebagai generasi muda, apalagi sejarah lokal itu kan kayak bagian dari siapa kita ya, identitas kita setiap daerah gitu. Mungkin dari Mas Samsul atau Mas Anas, siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Ini dari Mas Samsul dulu. Oke. Boleh. Oke ya, tentang sejarah lokal ya. Iya. Oke, kita kenalan dulu nih sama sejarah. Sejarah itu apa sih? Nah, sejarah itu
rekonstruksi atas peristiwa masa lalu ya. Kemudian di kata kedua itu ada sejarah lokal. Kata lokal ini merujuk pada satu tempat khusus. Kalau diimplementasikan pada kita berarti asal tempat kita berasal itu dari mana? Berarti kalau saya asalnya dari Cilacap berarti tentang sejarah di Kabupaten Cilacap. Nah, begitu teman-teman. Oh gitu, jadi kayak misal aku kan dari Tegal ya, berarti dari Tegal juga punya sejarah lokalnya gitu ya Mas? Punya dong, pastinya berbeda dengan yang ada di Cilacap Cilacap. gitu, jadi beda-beda ya setiap daerahnya Mas, sejarahnya gitu. Kan kita sudah mendengar nih dari pendapatnya Mas Samsul, mungkin dari Mas Anasnya ada tanggapan atau mau mengoreksi gitu boleh disampaikan. Kalau menurut aku sih ya, terkait sejarah lokal itu ibarat peta hidden gem ya, seperti jadi sejarah lokal tuh ibarat peta harta karun yang menunjukkan bahwa Wong Banyumas itu punya karakter yang unik, seperti dari logatnya aja kita kan logat napak ya, logat napak yang belaka sutatanya nggak neko-neko maupun bisa terbuka seperti itu. Jadi secara lokal itu roh ya, roh yang membuat kita itu bangga bahwa kita itu Wong Banyumas seperti itu loh. Seperti itu. Jadi kita kan bahasa napak juga memiliki perbedaan dari daerah-daerah lain, meskipun sama-sama ngapak seperti itu. Kayak di wetan, di daerah-daerah wetan seperti Purworejo, Solo juga nggak jauh berbeda kayak di ngapaknya kita seperti itu. Mungkin perbedaan dari A dan O nya saja. Oh, ternyata itu bahasa juga masuknya ke sejarah lokal ya. Kirain tuh sejarah tuh kirain bahasa itu masuknya ke budaya atau tradisi gitu. Budaya juga termasuk ke dalam kategori sejarah. Itu sih menurut saya Mbak. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Aku juga penasaran nih dari pengalaman Mas Anas dan Mas Samsul, kan Mas Anas dan Mas Samsul kayak aktif banget ya di organisasi. Mungkin dari Mas Anas dan Mas Samsul tuh punya pengalaman menarik nggak tentang sejarah lokal gitu di daerah kakak itu di Banyumas dan di Cilacap gitu. Mungkin sering jalan-jalan di daerah masing-masing, boleh diceritakan kepada teman-teman gitu. Oke ya, dari pengalaman aku sendiri, asal saya ini kan dari Cilacap ya. Sekarang kuliah di Purwokerto. Nah, selama perkuliahan ini aku banyak menjelajah lah tentang sejarah lokal di Kabupaten Banyumas. Ini saya sudah semester 5 ya, berarti sudah 2 tahun saya jalan-jalan lah, berkeliling di Banyumas. Ternyata sejarah lokal itu banyak banget. Nah, sedangkan di tempat asal saya itu pengalaman tentang sejarah itu sedikit kurang. Itu mungkin karena aku sendiri kurang explore atau kurang jalan-jalan lah. Yang aku tahu dari Cilacap paling Benteng Pendem. Benteng itu kan terkenal ya. Iya, benar. Mungkin itu juga dari faktor Mas ikut organisasi banyak ya, jadi kayak dari organisasinya tuh suka mengadakan event yang mengharuskan kayak harus ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini ya gitu. Jadinya Mas itu lebih sering jalan-jalan di Banyumas sendiri daripada di kota asalnya itu di Cilacap gitu ya. Mungkin dari Mas Anatnya bisa menyampaikan pengalamannya kepada teman-teman. Hal yang menarik bagi saya tentu ya, karena tadi Mas Samsul sudah membuka kunci ya bahwa Banyumas itu ternyata kaya akan sejarah ya seperti itu. Dia itu sudah jalan-jalan selama 2 tahun. Itu artinya dia mempunyai partner jalan-jalan itu. Kebetulan saya menjadi partner jalan-jalannya kayak gitu. Jadi dia punya partner yang saya rewel ke Samsul kayak gitu. Setiap hari, setiap minggu itu ketika nggak ada kegiatan di organisasi ya, ayo Sol kita jalan-jalan ke sini seperti itu. Ini yang membuat saya tertarik itu kita Banyumas itu mempunyai bupati pertama yang bernama Joko Kaiman. Dia itu dipilih oleh Sultan Hadiwijaya atau Sakatengger dari Kesultanan Pajang ya untuk memimpin 4 daerah. Maka dari itu dia itu dijuluki Adipati Merapat. Tapi karena dia itu enggak mau untuk memimpin 4 daerah itu, maka dari itu dia memiliki saudara yang kemudian saudara-saudaranya itu
mendapatkan keempat wilayah tersebut, maka dari itu dia dijuluki Adipati Merapat seperti itu. Dan dia itu Bupati Banyumas itu memiliki pengorbanan dan pengabdian kepada rakyatnya demi kesejahteraannya seperti itu. Jadi maka dari itu Banyumas punya moto Satria. Jadi Satria seperti itu. Oh, berarti emang benar-benar menggambarkan sejarah banget ya. Kalau rasanya tentang sejarah Banyumas itu benar-benar bagus banget. Terus ternyata kalian sering itu ya jalan-jalan Jalan-jalan, bareng. ya, betul. Sekelas nggak sih? Sekelas Iya. Jadinya sering jalan-jalan ya, gampang bareng. disebut. Pengalamannya berarti sama ya. Ya. Ya mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya itu. Sekarang kita mau bahas realitanya ya, yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu anak muda kan sekarang yang enggak itu ya, enggak peduli sama sejarah gitu. Menurut Mas Samsul dan Mas Anas ini, kenapa sih banyak banget anak muda sekarang tuh kayak kuliahnya tuh cuek gitu atau apatis terhadap sejarah lokal gitu, kayak enggak peduli, kayak bodo amatan ya. Mungkin karena jalan lokal dianggap kuno seperti itu Oh, ya. kuno, iya. Jadi kayak bodo amat nggak mau gitu ya. kurang ekspor. Berarti kalau kita pengen suka sama sejarahnya, mungkin kayak kita juga harus menelusuri sejarah tersebut ya. Kayak kita paham sejarah tersebut supaya kita tuh lama-lama jadi suka mungkin Jadi ya. suka, iya. Mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ngomongin relevansi nih ya, ada nggak sih contoh nyata di sekitar kita itu yang dimana sejarah lokal itu sebenarnya relevan banget sama kehidupan hari ini gitu? Oke ya, sejarah kan sesuatu yang ada pada masa lampau ya. Yaitu dalam sejarah itu ada istilah berkesinambungan. Yaitu sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan pada masa lampau tapi tetap dilakukan pada masa kini. Kalau kita lihat corak budaya masyarakat Indonesia itu kan ada banyak ya. Contoh kayak gotong royong, terus saling tolong menolong, itu termasuk bagian dari sejarah, itu dilakukan secara turun temurun. Kemudian juga kondisi kultur masyarakat Indonesia juga itu kan sama ya dari masa ke masa. Nah itu bagian dari sejarah yang bermakna berkesinambungan. Kemudian kenapa anak muda itu perlu belajar sejarah ya? Mungkin dari saya ini dari sisi akademis ya, siswa-siswa sekarang itu terkadang hanya tahu sejarah global dan juga nasional. Nah itu karena sesuai dengan kurikulum yang diajarkan oleh sekolah. Nah itu tidak ada yang membahas tentang sejarah lokal. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa sejarah lokal ini tidak nggak penting gitu iya, ya. nggak dianggap penting oleh siswa-siswa sekarang. Mungkin dari atasan juga mungkin harus menyediakan materi tentang sejarah lokal gitu ya, kayak belajar dari budayanya masing-masing, sejarahnya masing-masing, supaya dari mereka juga paham sama sejarah desa mereka gitu ya, sejarah Cilacap, sejarah Banyumas gitu ya. Mungkin nanti Mas Samsul mau ngasih ya di kurikulum ya itu di sekolah kan ada mata pelajaran bahasa Jawa. Iya. Nah itu salah satu bagian untuk mengajari siswa-siswa ini untuk belajar kedaerahan. Nah itu kan tentang bahasa. Nah untuk sejarah seharusnya ini perlu dimasukkan ke mata pelajaran sejarah juga. Maksudnya ada bab khusus tentang sejarah lokal. Asalnya kalian misalnya bagian dari Jawa Tengah, nah itu perlu untuk dimasukkan ke materi. Supaya apa? Supaya teman-teman siswa ini bisa mengeksplor lah, minimal ya satu provinsi lah terdekat ya. Oh gitu ya. Iya sih, kita sebagai generasi muda harus tahu apa itu kayak sejarahnya dari tempat kita gitu ya. Kalau bukan kita tuh siapa lagi yang bakal meneruskan gitu ya. Mungkin dari Mas Anasnya ada tanggapan? Sebenarnya juga ini membingungkan ya, karena kita seperti dibohongi
oleh negeri kita sendiri ya. Sebagai contoh aja, kita benarkah Indonesia dijajah selama 365 tahun? Jadi kan itu kalau emang kita pelajari secara mendalam kan tidak sampai 365 tahunnya. Seperti itu juga untuk relevansinya seperti di daerah kita masih ada kesenian efek gitu. Di Mas Amsal ada efek nggak? Ada dong. Ada. Kalau di Silakan. Indonesia ada efek nggak? Belum ada. Belum ada ya. Belum sampai tegal, Nah, mungkin itu- nanti. Nah kalau itu kesenian efek maupun tarian lengger lanang itu juga meskipun itu ada sejak zaman dahulu, di hari ini pun masih ada keterpautan. Jadi nggak hanya sekedar untuk hiburan aja, tapi juga identitas budaya yang dilestarikan melalui berbagai kesenian atau pertunjukan seperti itu. Jadi kesan ini ya tetap relevan karena juga menjadi daya tarik dan juga pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin kayak, jadi intinya tuh kalau pengen tahu sejarahnya dari wilayah kita tuh kita kayak harus menyediakan kayak misal ada kayak gitu mungkin ya. Iya betul. Ya lanjut. Nih buat misal buat anak muda yang mau berbuat nih ya. Menurut Mas Samsul dan Mas Anasya, ada nggak sih kayak cara sederhana yang bisa membuat anak muda ini kayak dekat gitu sama ajaran lokal gitu? Kayak misal yang Mas Anas tadi sebutkan mungkin sama disediakan ya ada gitu ya, mungkin dari Mas Samsul ada tanggapan? Kalau dari saya ya mungkin bisa dimulai dari tempat kita beranjak dari rumah. Ya. Kita lihat di sekitar kita lah, desa. Nah itu seberapa persen sih anak muda yang tahu sejarah desanya? Terus misal siapa nama lurahnya di 10 tahun ke belakang, pasti nggak ada yang tahu. Nah itu salah satu sisi ya kenapa secara lokal ini sering diabaikan. Nah kemudian untuk langkahnya tadi dimulai dari langkah pertama kita keluar dari rumah, kita menjelajah lah di sekitar kita dulu, kemudian di sekitar kita lah minimal di satu kabupaten. Misal kalau kita nggak suka sejarah lokal, kita cari yang wisata-wisata. Misal di tempat saya di Cilacap ada wisata sejarah Benteng Mendem. Nah mungkin teman-teman anak muda ini yang ingin mengeksplor sejarah bisa datang langsung ke tempatnya. Nah biasanya kalau misalnya di sekolah ya kita cuma tahu sejarah itu karena dari bacaan. Dari teorinya aja Iya. ya, langsung ke lapangannya. Kalau langsung di lapangan kita bisa merasakan loh refleksi. Kita membayangkan di tempat ini di tahun sekian itu ada peristiwa besar. Di sini ada tentara dari Belanda begitu. Jadi pastinya hayalan kita lah. Kita membayangkan peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi biasanya kalau misal pengen kita untuk membuat anak muda itu gemar sama sejarah tuh mungkin harus effort dikit ya, harus jalan-jalan ke tempat-tempat yang bersejarah gitu, kayak Mas Samsul sama Mas Anas yang suka jalan-jalan ke tempat-tempat sejarah di Banyumas gitu ya. Mungkin dari Mas Anasnya? Ya kalau dari aku cara sederhana agar anak muda itu suka sejarah ya mungkin nggak cuma iklan yang dari mulut turun ke hati ya, tapi kalau menurut saya sih dari perut naik ke hati seperti itu ya, karena biasanya anak muda itu suka sama kulineran ya. Iya benar. Terus juga di Banyumas itu makanan khasnya kan mendoan ya. Iya. Terus kalau misalnya Mbak Vincent datang dari Tegal ya, dari Tegal datang ke Banyumas untuk berkuliah katakanlah ya. Iya. Itu pasti yang dicari apa sih khas makanan di Banyumas ya kan, gitu kan. Jadi oh ternyata makan khasnya itu mendoan. Oh ternyata ketika sudah tahu oh ini ternyata mendoan enak, akhirnya kan jadi kepo tuh bagaimana sih sejarahnya kok bisa muncul mendoan ya. Terus juga anak muda itu biasanya sering jalan-jalan ya, jadi alih-alih hanya jalan-jalan ke mall saja, tapi sesekali lah jadwalkan kita ke
museum lokal kita kan di Banyumas itu terdapat banyak sekali museum-museum Museum, lokal ya. seperti Museum Jenderal Sudirman, terus juga Museum BRI, terus juga BRI itu juga dari apa ya, dari Bupati Purwokerto sendiri yang menciptakan, menciptakan Museum tersebut ya. enggak BRI-nya seperti iya seperti itu sih. Jadi sekali kan lah kita jadwalkan jalan-jalan ke museum lokal, situs cagar budaya. Terus juga cagar budaya di Banyumas juga banyak sekali ya. Terus juga kita ya Mas Samsul juga seringkali mendapat tugas untuk mendatangi cagar budaya dan nanti untuk dipresentasikan di kelas pada mata kuliah seperti itu. Jadi ketika kita sudah sering jalan-jalan ataupun bertamasya ke Tempat-tempat bersejarah. tempat-tempat bersejarah juga nanti kita akan memiliki rasa ingin tahu maupun rasa memiliki atau rasa ingin melestarikan dari sejarah-sejarah tersebut seperti itu. Mungkin sama ya kayak Mas Samsul, kita juga harus jalan-jalan terlebih dahulu ke tempat-tempat bersejarah supaya Iya, gitu. kita suka terhadap sejarah gitu ya, punya apa ya, ketertarikan ya. gitu ya. Tapi ada pertanyaan menarik nih. Apa tuh? Misal kita nggak punya uang untuk jalan-jalan gimana? Nah, ini ada tips dan triknya ya. Apa tuh, boleh kasih tahu? Misal dari teman-teman anak muda yang masih pelajar lah. Biasanya guru itu menerangkan pelajaran sejarah itu hanya membaca. Iya betul. Nah itu kan cuma dibaca terus setelah itu lupa. Dari pengalaman saya ya sebagai pengajar, kebetulan saat ini sedang mengajar di ruang guru ya. Di ruang guru, Ini suatu yang lakam dari mahasiswa yang ini. teman perjuangannya benar-benar luar biasa. Nah metode belajarnya itu harus benar-benar dapat diterima oleh siswa. Gimana sih Kak? Nah Gimana tuh? cara itu kita tidak bisa menjalankan sejarah hanya dengan membaca. Kita membaca tulisan, melihat tulisan saja, tapi Prakteknya gitu ya Mas? iya, pikiran kita entah jalan kemana. Nah itu ada caranya yaitu dengan visualisasi. Misal dengan menampilkan video. Misal kita menjelaskan tentang sejarah Kabupaten Banyumas. Nah itu tentunya kan nggak banyak dibahas di materi sekolah lah. Nah itu bisa memakai video itu dapat ditampilkan. Nah terus misal nggak ada video gimana Kak? Bisa pakai gambar. Misal gambar kondisi daerah waktu itu bagaimana. Terus bisa juga melalui peta. Nah itu kan berkaitan dengan geografi juga. Misal peta Kabupaten Banyumas. Tadi Mas Saras menjelaskan tentang siapa Raden Jokaiman. Nah, itu kan berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. Nah itu bisa dijelaskan dengan peta itu. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi supaya tidak bosan juga ya. Iya. Jadi materi-materi juga kita harus praktek juga, harus ngasih video-video yang bisa buat mereka itu kayak nggak bosan gitu ya. Nggak bosan. Ya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kita misal dilihat dari lingkungan pendidikan ya. Menurut Mas Samsul dan Mas Anas ini, sekolah atau kampus itu sudah cukup untuk memfasilitasi minat sejarah lokal nggak sih? Atau masih kurang? Kayak misal kan kayak tadi suruh bilang kayak harus praktek kayak harus jalan-jalan kan biar suka sejarah. Nah dari sekolah atau kampus itu udah memfasilitasi belum nih menurut Mas Anas dan Mas Samsul? Oke, dari sekolah dan kampus ya. Karena saya mengalami keduanya di waktu yang bersamaan. Sekarang juga. Nah itu dari kampus dulu ya. Dari kampus itu di kampus kita ya di Universitas Purwokerto itu terbilang cukup ya untuk mengenalkan budaya Banyumas. Mas Anas, budaya Banyumas itu apa? Banyak sekali budaya Banyumas, termasuk seperti tari-tari ini, ada tari Lengger, terus kesenian juga sangat banyak sekali. Jadi
Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih momen-momen atau cerita sejarah lokal yang pernah bikin Mas Samsul atau Mas Anas ini jadi lebih peduli gitu sama sejarah lokal gitu? Ada nggak mungkin dari Cilacap atau dari Banyumas sendiri gitu, boleh diceritakan? Dari Cilacap ya. Oh. Saya beberapa kali berkunjung ke tempat sejarah di Kabupaten Cilacap ya. Salah satunya Benteng Pendem dan juga Benteng Karangbolong di Pulau Nusa Kambangan. Nah itu ketika saya datang ke sana, itu auranya benar-benar kayak zaman kolonial loh. Oh ya? Aura apa itu Mas Samsul? Auranya agak sedikit merinding ya. Itu bagian dari peninggalan masa lampau yang menjadi tempat wisata lokal ya di Kabupaten Cilacap. Kemudian kalau tempat-tempat sejarah lainnya di Kabupaten Cilacap itu tergolong kecil ya, maksudnya enggak dijadikan tempat sejarah besar kayak benteng-benteng tadi. Sebagian besar itu benteng-benteng itu buat sarana edukasi wisata sejarah. Jadi mungkin dari yang tadi disebutkan itu kurang diperhatikan gitu, lebih lama lagi gitu. Iya, mungkin kayak secara kecil lah di sebagian kecil di nggak selamanya di Benteng Pendem gitu ya. Iya, mungkin secara lokal kayak pondok pesantren, nah itu kurang banyak diekspos oleh orang-orang luar. Jadi karena terlalu itu apa ya, pelosok, jadi kurangnya media gitu. Mungkin saya sebagai agent of change ya, dari mahasiswa. Oh iya, siap. Mungkin ingin meningkatkan ya secara lokal khususnya di daerah Cilacap. Nah itu bisa dilakukan dengan menulis. Saya itu juga bisa dengan dokumentasi ya, kayak video kita jalan-jalan ke tempatnya, terus kita wawancara, kita tahu sejarahnya, kemudian kita upload di sosial media. Terus kayak nanti kan di viral ya, jadinya banyak yang berkunjung ke tempat tersebut, jadinya tempatnya itu biar enggak tidak sepi lagi peminatnya, jadinya peminat sejarahnya makin banyak gitu. Terus dari Mas Anas ada tanggapan atau? Tadi kan Mas Samsul cerita terkait di wilayahnya Mas Samsul sendiri. Kalau saya karena kelahiran dari Banyumas ya, kita cerita Banyumas sebenarnya. Bagaimana apa sih yang membuat aku itu tertarik sama sejarah Banyumas ya? Karena mulai dari dulu itu Banyumas bernama Selarong ya. Selarong diambil dari dua kata sele yang berarti rongga-rongga dan sele yang artinya pegunungan dan rong artinya rongga-rongga, yang karena kan Banyumas itu dikelilingi oleh gunung-gunung dan banyak sungai-sungai. Nah, setelah Selarong itu kemudian maju lagi menjadi Wirasaba. Setelah Wirasaba ke Jawa, baru setelah itu Banyumas. Nah, ternyata orang-orang Banyumas itu, tokoh-tokoh Banyumas sangat-sangat hebat banget itu. Ketika kita tahu orang Banyumas itu orangnya hebat-hebat loh, kita sebagai generasi kok seperti membiarkan saja, melupakan sejarah-sejarah di daerah kita sendiri, terasa eman-eman loh. Jadi kalau kita udah tahu terkait sejarah, seasik itu loh belajar sejarah seperti itu. Itu sih menurut saya. Gitu ya. Jadi kayak kan kota Banyumas itu kayak banyak banget ya budayanya, banyak banget sejarahnya. Jadi kayak kalau misal kayak kita nggak jalan-jalan ke tempat tersebut kayak rugi gitu ya, kayak terbengkalai juga. Kalau misalkan terkendala sama kendaraan maupun biaya, itu juga kita bisa dengan sederhananya membuka HP ya kan, media sosial. Terus juga sekarang banyak konten kreator maupun influencer yang mengangkat terkait kesejarahan lokal di wilayah masing-masing seperti itu. Jadi kita nggak keterbatasan untuk belajar dalam hal apapun seperti itu. Jadi kayak nggak ada alasan buat nggak belajar gitu ya, untuk kayak balik lagi ke diri sendiri gitu, mau atau enggaknya untuk belajar sejarah gitu ya. Mungkin kita bisa bikin blog besok kalau jalan-jalan. bisa kita edukasi ke teman-teman supaya lebih
tertarik lagi sama sejarah lokal ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ya buat generasi muda yang merasa kayak sejarah itu nggak menarik, sejarah lokal tuh nggak menarik. Mungkin ada nggak kayak langkah yang paling gampang supaya anak muda ini peduli sama sejarah lokal gitu? Ada nggak cara-cara supaya mereka itu kayak melihat gitu sama sejarah lokalnya masing-masing gitu? Iya, dari saya ya, khususnya kembali lagi ke awal, dari sekolah saja tidak mengajarkan sejarah lokal ya. Mungkin dari rumah. Di zaman sekarang kan ada banyak nih festival-festival budaya. Ya. Terus ada acara adat. Nah, misalnya di Banyumas saja ya, itu aja ada yang namanya tadi disebutkan ya ebek. Nah, itu ebek kan bagian dari budaya. Nah, itu berhubungan juga dengan sejarah. Nah, di Banyumas ini yang saya lihat ya banyak membuat event-event budaya. Dan ini tentunya sedikit menarik minat lah dari pemuda-pemuda lokal. Saya saja yang dari Cilacap itu begitu antusias ya ketika ada acara budaya di Kabupaten Banyumas. Seringkali saya datang dengan Mas Anas. Karena saking sukanya gitu ya sama sejarah. Nah, ini menjadikan sejarah dan budaya ini dikemas dalam bentuk festival hiburan ya. Itu selain ebek kira-kira ada apa lagi ya Mas? Ada lagi nggak yang kayak misal festival sejarah gitu selain ebek? Mungkin ada wayang ya. Oh ya wayang. Wayang kan menceritakan peristiwa di masa lampau kan. Misalnya kayak Babat Banyumas diceritakan melalui wayang. Kan anak-anak muda jadi tahu loh melalui wayang. Mereka jadi tahu tentang sejarah kotanya sendiri dengan versi yang menarik gitu ya, biar mengesankan itu dan ditambahkan dengan wayang gitu ya. Dan meskipun wayang bukan khas dari Banyumas, tapi kita di Banyumas juga mempunyai museum wayang seperti itu sih. Juga ketika kesenian-kesenian yang udah lama dan untuk ditampilkan itu terasa bosan, bahkan dari banyaknya komunitas di Banyumas itu yang mengemas pertunjukan itu dengan wajah ataupun baju yang baru seperti ini. Itu kayak menarik generasi muda buat nonton ya, dengan hal-hal yang nggak membosankan gitu ya. Oke, lanjut. Kan Mas Ahmad dan Mas Samsul ini kan ikut itu ya organisasi ya di kuliahnya. Nah, menurut kalian tuh peran komunitas itu atau organisasi itu penting gak sih? Kayak HMPSSP itu penting gak sih dalam mengenali sejarah lokal gitu? Nah, ini pertanyaan cocok buat Mas Anas. Dari Mas Anas. Iya, dari ketuanya langsung. Boleh. Ya, menurut saya jelas penting ya, karena materi di perkuliahan itu jarang yang berbicara terkait sejarah lokal. Sebenarnya dari adanya himpunan mahasiswa program studi khususnya sejarah Barat Islam prodi kita sendiri ya, kita itu bisa menjadi jembatan penghubung antara mahasiswa dengan berbagai komunitas di Banyumas seperti itu. Nah, kita memiliki program kerja ataupun agenda yang bernama ekspedisi sejarah. Nah, itu berjalan selama 6 kali dalam satu periode. Nah, dari awal sampai 6 kali perjalanan itu kita mengunjungi tempat-tempat sejarah langsung. Itu dari situ kan kita bisa belajar bahwa kita mengetahui sejarah dan mendatangi tempat sejarah itu sendiri. Jadi otomatis kita memiliki daya dari kegiatan itu, memiliki daya tarik tersendiri agar kita lebih peduli lagi dan lebih mungkin kita jadi bisa merasa ternyata semenyenangkan ini ya belajar sejarah seperti itu. Nah, kita pernah karena kampus kita mengadopsi nama Saifuddin Surya, kita juga pernah mengadakan ekspedisi sejarah bedah buku dengan judul Grup Orang-orang dari Pesantren. Nah, itu juga buku tersebut adalah autobiografi dari Kiai Saifuddin Surya sendiri. Jadi kita benar-benar Banyumas itu tokoh-tokoh maupun sejarahnya itu sangat kaya dan sangat hebat sekali seperti itu.
Nah itu dari Mas Anas Ya, ya. mungkin nanti bisa tambahkan lebih lengkap lagi sama Mas Samsul. Boleh, boleh. Dari saya ya, karena saya juga mengikuti Mas Anas juga. Yang saya lihat di Kabupaten Banyumas ya, dari Bupatinya saja itu benar-benar orang yang berbudaya. Banyak acara-acara atau festival budaya itu diadakan di periodenya sekarang. Nah itu banyak mengajak masyarakat untuk mengenal budaya Banyumas. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lah di daerah Banyumas itu kan banyak, misalnya apa Nasirun Purwokatun. Nah itu kan orang yang menulis ulang babat Banyumas. Nah itu melalui beliau itu disebarluaskan ya. Jadi masyarakat tahu loh secaranya Banyumas itu bagaimana. Jadi kita jadi organisasi itu sangat penting banget ya bagi kita sebagai generasi muda, karena dengan ikut organisasi kita juga bisa ikut kita jalan-jalan ke kayak tadi yang ekspedisi sejarah, jalan-jalan ke tempat sejarah gitu, terus kayak tadi kayak Pak Nasirun gitu kan. Ya, by the way, Pak Nasirun juga pernah kita undang untuk mengisi acara seminar nasional. Seperti itu loh. Dia juga termasuk seorang penulis 101 babat Banyumas. Jadi beliau mempunyai yang sangat banyak terkait babat Banyumas. Keren ya, Hermesnya udah mengundang pengarang buku yang sangat terkenal gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke penutup nih, ada nggak harapan, harus ada dong, dari Mas Samsul dan Mas Anas untuk generasi muda soal sejarah lokal ke depannya itu harapan dari saya ya, harapannya itu dimulai dari langkah kita keluar dari rumah. Kita mau melangkah itu kemana? Kalau kita nggak tahu kondisi tempat kita itu bagaimana, berarti kita harus refleksi keadaan sejarah ya di tempat kita berasal. Nah, kita melangkah ke tempat lain untuk mengenal yang lebih banyak. Misal Mbak Pilza ini nggak paham dengan sejarah lokalnya. Kemudian Mbak Pilza ini kuliah di Purwokerto dan ditanyai sejarahnya kotanya Mbak Pilza itu bagaimana. Kan jadi sebuah ironi loh, Mbak Pilza lebih tahu sejarah Banyumas daripada sejarah Kota Tegal. Itu yang menjadi harapan dari saya, mengenal tempat kita berasal terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke kota lain ya. Jadi kalau misal emang ya dari akunya juga kan seperti Mas Samsul di Tegalnya itu emang diem gitu kan, lebih banyak aktivitas di Banyumasnya gitu. Itu menurut Mas Samsul gimana? Kalau sesuai dengan tempat ya, karena kita di Banyumas ada banyak universitas ya, sebagai kota pendidikan, itu pastinya banyak edukasi dari para mahasiswa ini. Mereka banyak mengekspor ke daerah-daerah pelosok. Sementara kalau di daerah saya ya, universitas itu adanya cuma di kota. Sedangkan saya itu bagian dari Cilacap Barat. Itu kampus sedikit jauh ya. Jadi nggak ada mahasiswa yang mengeksplor lah. Mungkin suatu hari ya saya bisa mengeksplor sendiri untuk membeli secara lokal Cilacap. Jadi kayak kantong dari fakultas dari universitas juga ya, itu atau enggak ada pengaruhnya juga. Pengaruh juga ya. Oke, jadi Mas Anasnya ada ngasih itu? Ya, kalau harapan bagi saya ya, jadi semoga saja ya sejarah, khususnya sejarah lokal itu gak cuma jadi tugas sekolah maupun tugas kuliah saja, tapi juga jadi kebanggaan dan identitas bagi yang keren bagi kita sendiri, yang wajib untuk andil dalam pelestariannya seperti itu. Nah, ya menurut saya sih sejarah adalah ilmu yang bermanfaat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masa kini, karena masa lalu pun bisa membuat pelajaran untuk masa kini agar baik. Nah ini menarik ya punya Mas Anas nih. Saya sering lihat di sosial media ya, kalau orang
Purwokerto, orang Banyumas itu lebih dikenal sebagai orang Purwokerto. Ya. Jadi menurut Mas Anas gimana? Iya benar. Ya karena mungkin ya karena yang lebih terkenal itu kotanya kota Purwokerto sebetulnya. Iya. Sebenarnya juga kalau ibarat apa ya sederhananya itu Banyumas itu tempat untuk orang-orang yang ingin slow living sebenarnya. Ibaratnya ya kalau Purwokerto itu kan orangnya apa ya daerahnya itu ramai ya padat penduduk. Jadi kalau ingin mencari keramaian ya datanglah ke Purwokerto, tapi untuk hidup tenang ya coba kita ke Banyumas itu sebenarnya ya masih satu kesatuan, masih satu daerah seperti itu. Nah, Mas Anas ini orang Banyumas apa orang Purwokerto? Nah sebenarnya aku juga nggak tahu ya karena kembaran, saya kan orang kembaran ya. Terus juga saya menyebutnya kalau tanya alamat juga suka bingung sebenarnya kembaran itu ikut kalau tanya kembaran itu mau jawab Purwokerto atau Banyumas. Tanya mana ya tetap kembaran sih itu seperti itu sih karena kalau dihitung secara geografis itu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu kalau ke rumah saya sekitar 3,2 km jadi sebelah timur dari UMP begitu sih. Banget ya. Ya kalau dari kampus kan aku bolak-balik ya jadi merasa mager aja sih jauh merasa agak seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Kayaknya untuk pertanyaan terakhirnya, Iya, iya. kalau boleh kasih pesan singkat gitu buat anak muda supaya nggak apatis sama sejarah lokal. Kira-kira ada nggak? Harus ada. Mungkin mau Mas Anas dulu apa saya dulu? Terserah, mau pribadi dulu ya boleh. Oke ya. Kalau buat anak muda mungkin ada sedikit romantis gitu. Anak muda, kalau tentang sejarah pastinya masa lalu ya. Mungkin masa lalunya kurang bagus. Begitu buat anak muda, buatlah sejarah hidup kalian itu sebaik mungkin. Agar ketika tua nanti kalian itu bisa menceritakan secara yang begitu gemilang hidup kalian itu pada anak cucu kalian. Begitu juga dengan secara lokal kita perlu mengenal lah seminimal mungkin tahu kondisi daerah kita itu bagaimana. Jangan sampai kita datang ke kota lain tapi ditanyai tentang asal usul kota kita tidak tahu. Nggak tahu. Apa sih bahasanya? Kita disuruh itu ya, apa yang namanya berkelana supaya nanti tuanya bercerita gitu ya. Iya betul. Oke. Muda berkelana. Tua bercerita. Lanjut ke Mas Anas. Ya kalau aku sih terkait apa ya termasuk kuotas nggak nih Iya, kuotas untuk anak muda suka sejarah ini. Aku pernah membaca buku karya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi di situ banyak sekali membahas tentang masuk sejarah budaya maupun banyak teori-teori di dalam buku tersebut. Jadi kalau untuk saya sih jangan sampai seorang itu tidak tahu tentang sejarah asal usulnya mereka sendiri. Jadi jangan sampai kalau kita nggak tahu akar dari mana kita berasal sebetulnya. Dan ketika seorang itu tidak tahu sejarah dari mana mereka berasal itu sangat bahaya menurut aku. Jadi dia nyambung sama jawabannya Mas Samsun tadi ya, karena kok aneh orang kalau keluar kota tanya bagaimana sejarah kotamu itu kok nggak tahu, itu kan termasuk aneh ya seperti itu. Iya. Ya jangan sampai kok kita nggak suka terkait sejarah seperti itu sih. Berarti dari kecil sampai gede itu hidupnya di situ ya, masa kalau nggak tahu itu kayak gitu ya. Harus menjadi sebuah identitas. Iya diri benar, sebagai biar kita tahu kayak kamu tuh asal di mana sih gitu ya, kayak identitasnya seperti gimana. Ya seperti kita aja duduk di sini, itu kan Mbak Filsa dari Tegal, Mas Samsul dari Cilacap, dan saya dari Malang. Itu kan termasuk yang apa ya, ibarat apa ya, terlihat harmonis meskipun kita memiliki sejarah yang berbeda-beda seperti itu. Tapi ada yang sama nih. Apa itu? Bahasanya sama. Bahasanya apa? Ya sudah ngomongin ya. Sudah ngomongin. Seperti itu sih.
Oke teman-teman, mungkin udah nggak kerasa kita udah ngomong panjang kali lebar bersama Mas Anas dan Mas Samsul ini. Jadi kesimpulannya itu sejarah lokal adalah sejarah yang berada di daerah kita, kayak misal berasal dari Tegal ya, nanti kita punya budaya masing-masing gitu. Bahasa juga termasuk dalam sejarah gitu. Terus supaya apa ya, kalau supaya kita itu tertarik dengan sejarah adalah dengan kita itu mengunjungi tempat-tempat sejarah. Dengan begitu kita bakal menyukai sejarah itu sendiri dengan otomatis gitu ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih kepada Mas Anas dan Mas Samsul yang mau nemenin kita buat ngobrolin sejarah lokal di tengah-tengah kesibukannya organisasi dan tugas-tugasnya gitu. Tapi sebelum berangkat Mas Samsul sempat bisik-bisik ke saya ya, karena Bisik-bisik apa? ini pertama kali kita podcast dan akan ada episode selanjutnya, apa enggak kayak gitu? Menunggu episode selanjutnya. Jadi merasa ini asik sebelum itu. Oh gitu. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan dan menonton kami dari awal sampai akhir. Oke, sampai jumpa di podcast HMS Quiz selanjutnya. Tentunya dengan tema yang nggak kalah menarik. Saya Filzatul Karimah sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, saya bye-bye. Dadah semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subrek. Tap layar. Tetap layar, jangan lupa bye-bye. Saya bye-bye.